Permisi, Pak. Pak. Hei, Pak. Permisi. Hah? Ada tamu nih. Mau cari siapa, Pak? Permisi, Pak. Saya mau tanya. Saya mau apa datang ke sini? Ya, bagaimana? Begini, Pak. Maksud saya mau tanya. Saya datang ke sini. Mau apa? Bagaimana sih? Bicara yang tenang, tidak usah gugup. Iya, Pak. Begini, Pak. Hmm? Saya datang ke sini. Hmm. Maksudnya mau tenang, tidak usah gugup. Alah. Ini tenang. Bicaranya yang benar. Saudara datang ke sini. Ya. Maksudnya mau apa? Saya mau ketemu dengan dokter Jawi. Wah, bukan dokter Jawi. Oh iya, Pak. Saya mau ketemu dengan dokter berjiwa. Bukan dokter berjiwa. Dokter jiwa. Oh iya, Pak. Saudara mau ketemu dengan dokter jiwa? Iya. Nah, kebetulan dokter jiwa itu saya sendiri. Oh, Bapak dokter jiwa? Iya. Waduh, hebat Bapak. Bapaknya yang bilang. Ini saudara jangan main-main. Saudara datang ke sini mau mencari dokter jiwa. Saya dokter jiwa. Kalau saya bukan, Pak. Astaga. Saudara ini bagaimana? Ini kamu mencari saya? Iya. Maksudnya mau apa? Mau minta tolong, Pak. Ya, begitu kalau ngomong. Bicara yang jelas maksudnya. Mau minta tolong apa? Minta tolong, Pak. Saya ingin sakit jiwa. Apa? Saya ingin sakit jiwa. Ingin sakit jiwa? Ya, betul, Pak. Astagfirullah. Ini jangan main-main. Kamu ini orang waras bukan? Waras, Pak. Sumpah. Waras ini sakit jiwa. Aduh. Seumur saya jadi dokter jiwa, baru sekarang saya menemui orang seperti kamu. Setiap orang yang sakit jiwa dibawa ke sini karena ingin sehat lagi. Ini kamu orang sehat malah ingin sakit jiwa. Iya, hebat ya, Pak. Bukan hebat, ngaco. Kalau ngomong jangan main-main. Nanti kamu bisa jadi gila benar-benar. Bisa, Pak? Aduh, terima kasih, Pak. Bisa gila malah terima kasih. Saya betul-betul tidak mengerti. Sebagai orang waras kamu ingin sakit jiwa. Itu kenapa alasannya? Coba jelaskan. Kenapa kamu sampai nekat ingin sakit jiwa? Begini, Pak. Nah, Pak. Saya ini banyak utang. Banyak utang. Tiap hari saya tidak bisa bayar, Pak. Saya jadi pusing, Pak. Terus, kenapa jadi ingin sakit jiwa segala? Sebab katanya orang sakit jiwa tidak bisa ditagih. Bebas dari hutang. Biar tidak bisa bayar hutang juga saya tidak diapa-apakan, Pak. Sebab itu saya jadi ingin sakit jiwa. Kamu ini ingin sakit jiwa, maksudnya supaya bebas dari tanggung jawab? Bukan bebas dari tanggung jawab, bebas dari hutang. Iya, sama saja. Kamu ini orang aneh. Bukan, Pak. Orang Bandung. Astaga. Berapa banyak utang kamu? 20 juta, Pak. 20 juta? Pekerjaan kamu sehari-hari? Tukang beca. Tukang beca? Iya. Astaga. Tukang beca berani punya utang sampai 20 juta? Iya, hebat ya, Pak. Bukan hebat, ngaco. Itu dipakai apa saja uang yang sebesar begitu? Itu mula-mula saya pakai untuk modal jual beli anjing, Pak. Jual beli anjing? Iya, Pak. Anjing yang mahal-mahal seperti anjing bulldog. Bukan bulldog, bulldog. Terus tidak laku, Pak. Anjingnya gila semua. Jadi saya bangkrut, Pak. Ini saudara, aduh. Terus kemana? Bukan terus kemana. Terus sesudah kamu bangkrut bagaimana? Terus ada yang memberi nasihat sama saya. Katanya kalau tidak bisa jual beli, saya harus cepat-cepat banting setir. Terus saya turut, Pak, nasihat itu. Saya cegat bis, terus setirnya saya banting. Terus saya dibanting juga oleh supir bis. Kamu ini benar-benar ngaco. Banting setir itu maksudnya kamu harus pindah usaha. Dari berdagang, pindah jadi petani. Tapi apa lagi? Tapi waktu saya dibanting tuh,
Tenaganya yang ngebanting kuat, Pak. Itu pasti urusan saudara. Kamu jangan macam-macam. Pakai ingin sakit jiwa segala. Kamu harus jadi orang yang bertanggung jawab. Peribahasa mengatakan, siapa yang mau makan cabai, dia harus menerima pedasnya cabai. Mengerti? Mengerti, Pak. Jadi karena saya punya utang, saya harus makan cabai. Aduh, kamu ini benar-benar orang tolol. Maksudnya bukan begitu. Dengar. Berani berbuat sesuatu itu harus berani menanggung segala risikonya. Ngerti? Oh, iya. Nah, kalau kamu berani punya utang, kamu harus menerima risikonya untuk membayar utang itu. Iya. Itu tanggung jawab kamu. Biar bagaimana juga, mau tidak mau, utang itu harus dibayar. Dibayar oleh Bapak? Bukan dibayar oleh saya, oleh kamu. Aduh, minta kebijaksanaan saja, Pak. Kalau bisa bayarnya dicicil. Terserah kamu, bukan urusan saya. Saya jadi pusing. Iya, sama Pak. Saya juga pusing. Aduh. Macam-macam saja kamu ini. Orang waras ingin sakit jiwa. Kamu kira sakit jiwa itu enak? Menderita, tahu? Oh, Bapak pernah sakit jiwa? Bukan pernah sakit jiwa. Sebagai dokter jiwa, saya tahu bagaimana penderitaan orang yang sakit jiwa. Aduh, hebat Bapak. Bukan hebat-hebat. Betul-betul saya jadi kesal. Iya, sama. Aduh, Sebentar, ada telepon. telepon untuk saya, Pak. Bukan untuk kamu, untuk saya. Oh, Halo? Betul. Dokter Kusman saya sendiri, Pak. Kira siapa? Apa kabar nih? kabar baik, Pak. Kamu diam. Saya bukan ngomong sama kamu, sama telepon. Oh, iya. Iya. Halo, halo. Ada apa nih? Oh iya. Iya, jadi. Maksudnya mau apa? Mau sakit jiwa, Pak. Astaga. Kamu diam. Kalau ngaco terus lama-lama bisa hilang kesabaran saya. Halo. Iya. Oh, sorry nih. Ada gangguan nih, malu pasien. Jadi bagaimana? Wah, jangan cepat-cepat. Minggu depan Ik mau ke Jerman. Oke. Begitu saja. Ya, sama-sama. Sama-sama siapa, Pak? Keinginan kamu untuk sakit jiwa tidak bisa saya kabulkan. Tugas saya sebagai dokter jiwa adalah mengobati dan menyembuhkan orang-orang yang sakit jiwa supaya sehat kembali. Bukan membuat orang waras jadi sakit jiwa, mengerti? Ada tamu. Permisi, Ya, silakan masuk. permisi. Silakan duduk, Nona. Terima kasih. Balik, Nona. Maaf, saya mengganggu. Saya mau ketemu dengan dokter Jawa. Oh, maksud Nona dokter jiwa. Oh, betul itu dokter jiwa. Apa ada? Kebetulan Nona, saya sendiri dokter jiwa. Kalau saya tukang becak. Kamu di mana? Nona, Anda perlu apa? Barangkali saya bisa menolong. Oh, begini dokter. Saya datang kemari mau minta tolong. Sekarang ini saya sedang mengalami tekanan jiwa. Waduh, hebat. Diam kamu. Terus bagaimana, Nona? Saya ceritakan saja ya, dari mulanya dokter. Mula-mulanya begini, saya punya pacar, namanya Dudung. Saya dan dia sudah berjanji mau hidup mau mati. Bukan mau hidup mau mati, bukan mau hidup mati. Nah itu dokter, tapi tidak disangka, tiba-tiba si Dudung nyeleweng dokter. Bukan nyeleweng, Nona, menyeleweng. Nah itu betul dokter. Dasar laki. Memang janji si Dudung itu janji buaya. Oh, jadi si Pak Dudung itu janji sama buaya, Bu. Lelaki buaya. Diam. Kamu diam sih. Terusnya bagaimana, Nona? Terusnya, sejak saya putus hubungan dengan buaya, maksudnya dengan si Dudung, saya jadi suka ngelamun, dokter. Kata tetangga, saya ini jadi gila. Saya betul-betul sedih, dokter. Diam, tenang. Jiwa saya tertekan. Kenapa saya sampai disangka gila? Oh, begitu. Iya, dokter. Iya. Terus,
Barangkali ada hal lain lagi yang menyebabkan jiwa Nona merasa tertekan? Barangkali Nona ditekan sama buaya. Diam, kamu diam. Ada dokter. Sudah saya disangka gila. Heeh. Jadi banyak orang yang datang pada saya menanyakan nomor buntut. Saya begitu malu dokter, kesel. Dari mana saya tahu nomor buntut segala? Saya tidak tahu dokter. Iya. Saya tidak tahu. Oh dokter, tolong saya kasih tahu dokter nomor berapa yang akan keluar. Nanti bagaimana Nona ini? Oh maaf, maksud saya tolong dokter. Saya ingin periksa apa betul saya ini gila atau tidak. Oh begitu. Baik Nona. Begini Nona, sekarang saya mau tanya ya. Iya. Coba saya mau tanya, saya ini siapa Nona? Dokter jiwa. Tuh. Coba, kalau saya siapa, Bu? Oh, Napoleon. Kamu ini bagaimana sih? Maaf Nona, jangan didengar. Iya. Jangan didengar orang itu Nona. Dengarkan saya saja. Iya. Nah, saya mau tanya lagi Nona. Ini saya mau kasih pertanyaan buat Nona. Iya. Kalau Nona sudah punya anak, Iya. lalu anak Nona itu menangis, Iya. Nah, barangkali Nona sebagai seorang ibu yang baik, Iya. apa yang akan Nona lakukan? Tentu saja anak itu akan saya pangku dokter. Terus? Terus saya bujuk supaya nangisnya berhenti. Terus? Terus kalau sudah berhenti menangis, nah anak itu saya masukkan ke dalam botol. Coba, Nona saya kasih satu pertanyaan lagi. Iya, Ini misalkan Nona mau mengadakan pesta ulang tahun. iya. Saya ingin tahu apa saja yang akan Nona kerjakan. Tentu saja saya akan undang semua tetangga. Betul. Terus? Iya. Terus saya persilahkan mereka untuk duduk kumpul-kumpul semua. Betul sekali. Terus? Terus kalau sudah kumpul semua tetangga itu saya masukkan ke dalam botol. Oh, duduk. Sabar Nona, sabar. Nanti saya bantu. Iya, bantu, Dok. Kumpulkan saja semua orang-orang yang namanya Dudung. Bawa ke sini, dokter. Kalau nggak cocok saya usir kamu. Oh, dokter, saya ini sedih. Dan saya ini tukang beca. Astaga. Sudah saya bilang, kamu diam. Iya, ayo masuk ke dalam botol. Aduh, ini bagaimana Nona? Sebaiknya Nona harus banyak beristirahat, saya kira. Istirahat di dalam botol. Di rumah Nona. Sekarang Nona boleh pulang saja dulu. Iya. Nanti minggu depan datang lagi ke sini ya. Ya dokter, permisi, saya mau pulang dulu ya. Oh, iya. Kalau mau naik oplet, di mana saya harus mencegat opletnya, Di pinggir dokter? jalan saja, di pinggir jalan besar situ Nona. Ya. Itu oplet banyak. Nanti Nona bisa mencegat di situ. Oh, iya. Kalau saya cegat oplet, terus opletnya berhenti. Saya harus bagaimana, dokter? Wah, gampang. Kalau opletnya berhenti, Ibu naik ke dalam oplet. Ya, terus? Terus supir opletnya masukkan ke dalam botol. Ini harus saya biarin terus-terusan saja ngomong. Dok, permisi ya. Nunung mau pulang ya. Iya. Dah. Loh, ada apa kemana lagi Nona? Anu dokter, hidup Dudung. Iyalah, hidup. Permisi dokter. Kasihan. Wanita masih muda begitu sudah mengalami tekanan yang berat. Iya, Pak. Kasihan dia mengalami tekanan Bukan botol. tekanan botol, tekanan jiwa. Ini kamu dari tadi bikin pusing saja. Keluar. Ayo keluar. Keluar negeri, Pak. Keluar! Mami! Mam! Astaga. Pada kemana ini? Rumah sepi begini. Mami! Ya, Loh, ini siapa? Ada orang masuk di pekarangan rumah. Maaf Pak, ya. Bapak ini siapa? Ya, Bapak mah biasa tamu. Ada perlu apa Pak? Mau istirahat dulu. Coba Bapak minta kopi satu, nasi setengah. Ya? Ini maaf Pak, saya juga baru datang ke rumah. Rumah? Ini ke rumah? Iya Pak, ini rumah saya. Astaga,
Bapak kira warung nasi. Aduh, maaf. Bapak masuk kaliung. Malu sudah tua. Mungkin Bapak sudah banyak lupa nih kelihatannya, Pak. Iya. Dari tadi Bapak duduk saja di situ di ruang tamu. Ya, itu bukan ruang tamu, Pak. Kandang ayam. Allah, kandang ayam. Waduh, Bapak. Begini rasanya kalau jadi orang sudah linglung. Maaf, malu sudah tua. Aduh, permisi saja ya, permisi. Ya. Macam-macam saja. Permisi. Ini siapa nih? Ya, siapa? Loh, ini kok Bapak balik lagi? Maaf, tadi Bapak ketinggalan celana kolor di sini. Kolor? Iya, celana kolor baru beli. Tadi kelupaan Bapak simpan di bangku stasiun. Itu mungkin ketinggalan di stasiun, Pak. Kenapa datang ke sini? Hah? Jadi ini teh rumah. Waduh, maaf. Bapak kira ini stasiun kereta api. Maklum sudah tua. Udah tua, ada saja. Ini Pak, mungkin celana kolornya sudah diambil orang di stasiun, Pak. Ya? Wah, silaka. Kalau begitu, Bapak permisi. Saya mau ke stasiun kereta api. Iya, silakan. Setiap orang di stasiun mau Bapak tanyakan kemana isi celana kolor. Jika tidak ada yang mau ngaku, kalau perlu Bapak mau ngamuk di stasiun. Permisi, Bapak mau ngamuk. Silakan aja, Pak. Macam-macam saja. Sudah dari kantor pusing, pulang ke rumah juga masih bertemu dengan orang-orang yang aneh. Betul-betul dunia ini sudah tua rupanya. Resmi, hanya dasar way lagi. Hoki, warung baru buka, sudah datang orang mau belanja. Resmi, bukan begini aku, permisi, Ya betul, permisi. Oi, Bapak mau belanja? Bukan, mau laporan Pak. Hah? Mau laporan? Betul, saya mau laporan Pak. Celana kolor saya hilang. Celana kolor hilang? Kenapa laporan sama Uwe? Iya, ini kan Pesrona. Apa Pesrona? Ini mah warung, Toro. Mana laporan sama warung? Jadi ini teh warung. Waduh, maaf, saya kira ini Pesrona. Maaf Pak, malum sudah tua, suka linglung. Laporan kehilangan mah jangan kawal atuh. Kapos keamanan. Iya betul. Memang maksudnya juga saya mau laporan ke warung keamanan. Bukan warung keamanan, Toro. Pos keamanan. Iya. Kalau begitu saya permisi saja. Itu mau apa buka pintu lemari, ha? Ya? Aduh, maaf. Malu sudah linglung. Saya kira ini pintu keluar. Ya, ini ada apa ini, Pak? Nah, kebetulan ada si Sabto. Iya. Ini ada orang laporan kehilangan. Betul, mau laporan Pak. Celana kolor Bapak hilang. Ya, celana kolor hilang. Kenapa bisa hilang? Hilangnya di mana? Di mana hilangnya? Hilangnya di mana? Ayo ngaku. Gimana hilangnya? Mau ngaku tidak? Ayo ngaku. Gimana hilangnya? Ayo ngaku. Tak kemplang gue ya. Tenang, Sato. Jangan emosi. Ini si Bapak ini mau laporan. Celana kolornya hilang. Betul tidak, Pak Udin? Bukan Pak Udin. Nama Bapak Onyon. Oh, begitu. Lalu kenapa kamu bisa onyon? Manete bagaimana, Sato? Oh iya, maksudnya kenapa celana kolor kamu sampai bisa onyon? Bukan bisa onyo, bisa hilang. Lah iya itu, kenapa bisa ngilang? Waktu itu celana Iya. kolornya sedang dijemur. Terus? Terus hilang. Oh itu ada yang maling ya? Bukan, dimakan sapi. Hah? Dimakan sapi? Mana ada celana kolor dimakan sapi?
Jangan main-main ya. Di mana ada sapi makan celana kolor? Ah? Tapi betul, Pak. Saya jemur celana kolor. Saya pergi dulu sebentar. Lalu waktu datang lagi, celana kolor sudah tidak ada. Waktu itu tidak ada siapa-siapa. Cuman ada sapi lewat. Jadi pasti celana kolor itu dimakan sapi. Oh, begitu. Kok. Nah, Sini sebentar kok. apa maksud? Ini orang kelihatannya tidak beres. Kayaknya seperti orang sakit. Benar. Gue juga curiga ini orang sakti. Sakit. Ah, Orang sakit. Seperti orang yang sakit jiwa. benar. Coba tanya ya. Kalau jawabannya ngaco, itu kayaknya dia betul orang sinting. Ayo situ yang nanya. Ayo. Anyong. Coba gue mau tanya. Berapa nomor butuh keluar sekarang? Mana? Jangan tanyanya begitu. Weh, tanya bagaimana? Tanyanya begini. Apa kabar? Oh, kabar baik. Bukan nanya sama situ. Situ yang nanya sama si Ngonyon ini. Onyong. Kenapa, ha? Ayo jawab. Astaga. Situ ini gimana sih? Nanya saja sampai nggak bisa. Sudah, biar saya yang nanya. Nyon. Jawab, Nyong. Coba aku mau tanya. Situ tahu nggak kalau sapi itu makanannya apa? Ayo jawab. Apa makanannya? Sapi. Lupa, tahu? Situ diem, jangan dijawab. Oh, benar. Gue lupa. Ayo jawab, Onyong. Apa makan apa sapi, ha? Astaga, sudah. Kalau tidak bisa, jangan ikut-ikutan nanya. Ayo jawab. Kalau sapi makanannya apa? Celana kolor. Hah? Celana kolor? Aduh. Nah, kalau situ sendiri makannya apa? Celana kolor. Oh, benar-benar mana mah orang Onyong. Kalau kata paribasan mah tua-tua tahu cok mana teh. Makin tua makin ngaco. Ya, kasihan. Apa situ masih punya keluarga? Apa punya anak? Punya 2. Nah, sekarang anaknya gimana? Sudah tidak ada. Oh, sudah meninggal ya? Bukan, dimakan sapi. Astaga, celana kolor dimakan sapi. Sekarang malah anaknya dimakan sapi. Betul-betul aku jadi pusing. Hanya sudahlah soto. Kalau dilayani terus mah lama-lama kita juga bisa ikut-ikutan ngaco. Iya, tapi ya kasihan kok. Permisi. Hanya sebentar ya. Ada orang mau belanja. Mau beli apa ya? Mau beli rokok? Lo apa? Ada rokok cap monyet? Lo kocak monyet. Iya. Jangan marah ya. Di mana ada lo kocak monyet? Oh, kalau tidak ada rokok cap monyet mah apa ya? Lo Tentu apa? saja ada rokok cap putih menjerit. Lo kocak putih manjerit. Rokok kocak putih manjerit mah tidak ada atuh habis. Betul, sudah habis dimakan sapi. Itu. Jangan ikut campur mana. Onyong. Lo payah saya atuh ya. Duh, ini saya karena batuk. Kok itu saja rokok yang bungkusnya putih? Hah? Itu mah bukan rokok, tahu cok. Halo. Oh, kalau yang itu? Kalau ini betul rokok enak. Oh iya. Berapa harganya satu bos? Oh, mau beli satu bot? Satu bot Rp5.000. Mau beli satu bot? Satu batang saja. Satu batang? Aduh. Boleh. Satu batang 100 perak. Iya. Sebentar. Waduh. Hmm. 2, 3, 4, 5. Hmm. Wah, uangnya cuma ada 95 perak. Kurang 5 perak. Boleh kurang 5 perak ya kok? Oh, boleh saja. Tapi ini ujung rokoknya dipotong dulu sama Oe. Iya. Permisi kok. Oi. Aduh, kasihan. Apa kasihan? Kalau uangnya kurang mah, rokoknya juga harus dikurangi aku. Bukan itu, aku kasihan ini si Ngonyon. Aduh, si Oyong lagi. Woi, jadi kesel. Ayo pergi mana? Keluar. Kok
Jangan begitu kok. Ingat kok, biar bagaimana dia ini orang utang, orang tua. Coba kita pikir, si Onyong ini sudah tua, tidak punya sanak keluarga, tidak ada yang membela. Siapa yang akan membela si Onyong ini kalau bukan kita? Karena itulah kita harus menolong dan membelanya, menolong dalam kesusahannya, membela kalau ada musuh yang akan menyerang dia. Ingat, setiap saat musuh yang akan menyerang harus kita hadapi. Kalau perlu kita harus berkorban sampai hancur lebur. Kenapa Oi dari ikut-ikutan curhat? Ini si Onyo yang bikin gara-gara. Gara-gara mana Oi dagang jadi tidak benar. Gara-gara mana Oi dari sibuk mikiran cara nak kolo dimakan sapi. Coba pikir. Apa gunanya Oi mikirin cara nak kolo? Tidak ada gunanya. Saudara-saudara, sekali lagi Oi katakan, tidak ada gunanya saudara-saudara. Hidup cara kolo. Ini tempat prakteknya dokter. Lah, tapi pintunya ditutup. Apa dokternya ada? Tidak ada ya. Ada di dalam Boro. Coba saya panggil. Hei, dokter. Aduh, jangan begitu toh. Itu tidak sopan. Coba permisi dulu, itu siapa? Oh iya. Permis. Bukan permi atau permisi gitu. Oh iya. Permisi. Ya, silakan masuk. Jangan dijawab sama Mane. Permisi. Ya, silakan masuk. Buka saja pintunya. Masuk kok. Apa itu? Anyon, Ya. situ tunggu di luar ya. Nanti saya panggil. Awas loh, jangan kemana-mana. Enggak ya. Permisi dokter, selamat pagi. Oh juga selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Ya. Ada perlu apa? Begini dokter. Aduh, ngomongnya satu-satu. Ayo situ saja yang ngomong lah. Oi. Begini, Dokter. Oi mau ketemu sama Dokter Tata Jiwa. Maksud engkau dokter jiwa? Iya. Itu betul. Oi mau ketemu sama Dokter Jiwa. Itu saya sendiri kok. Ini ada perlu apa kok? Hanya begini, Dokter. Oi sama si Sabto Iya. datang ke sini. Iya. Maksudnya mau minta lontong. Ya, mau minta lontong? Bukan minta lontong, mau minta tolong. Hanya, maaf. Oi salah omong. Maksud Oi juga mau minta tolong. Iya, minta tolong apa kok? Begini ya. Mm-mm. Tadi ke warung Oe ada orang datang, Ya. namanya si Onyong. Dia orang sakit jiwa. Betul. Kalau omong suka ngaco. Terus? Segala tidaknya tanduk. Kalau tidak tanduknya. Betul itu. Segala tindak tanduknya aneh-aneh, Dokter. Omongannya tidak pugu. Tidak pukul bagaimana kok? Dia bilang cara kolonya hilang. Mm-mm. Dimakan sapi. Kan ngaco. Hmm. Di mana ada sapi makan sarana koro? Coba pikir sama dokter. Pikir sama dokter. Di mana ada sapi makan sarana koro? Apa mungkin sapi makan sarana koro? Coba pikir dokter. Mungkin tidak. Hanya jawab dokter. Jawab. Mungkin tidak. Tenang kok, Hanya jawab. tenang. Kenapa jadi marah sama saya? Kalau ngomong tuh jangan emosi kok. Oi, Ingat ini dokter. Kita harus sopan. Bersikaplah sopan santun. Sebab sopan santun itu menunjukkan bahwa kita ini berpendidikan, berkepribadian yang tinggi. Menunjukkan bahwa kita ini manusia yang selalu menghargai orang lain. Baik secara nasional maupun secara internasional. Ini bagaimana jadi pidato segala? Aduh maaf, saya juga jadi emosi. Sudah. Ini kok. Terus bagaimana lagi? terus kita tanya, kalau sapi makanannya apa, Onyong? Dia jawab, sarana koro.
Jelas orang sakit jiwa. Masa makanan sapi sarana koro? Terus bagaimana lagi? Terus dia bilang dia sendiri makanan sarana koro. Terus dia bilang, anaknya dia juga sudah meninggal dimakan sapi. Terus? Lah, terus karena kasihan, kita bawa saja dia ke sini biar diobati sama dokter supaya dia sembuh, supaya dia dan kembali waras lagi. Oh, begitu. Iya, Dok. Ini kok, Mas, sekarang lebih baik bawa saja orangnya kemari. Lah, orangnya memang dibawa. Itu tuh kita suruh tunggu di luar situ. Suruh masuk saja dia. Oh iya. Nyam. Ayo situ lu, masuk sini. Maksudnya Ya. Permisi. kalau sapi makanan apa? Ha? Tenang dulu kok. Biar nanti saya yang periksa. Silakan dulu Pak. Iya. Kalau tidak salah, ini Bapak yang pernah datang ke rumah saya ya? Iya, betul. Oh. Maaf, sudah. Ada telepon. Iya. Silakan. Bapak doakan. Semoga sewaktu menelpon ada dalam keadaan selamat. Baik lahir maupun batin. Semoga segalanya lancar. Halo. Selalu dijauhkan dari mara bahaya. Semoga banyak anak, banyak rezeki. Sudah tuh Pak. Saya jadi terganggu nih. Halo. Ya. Oh maaf, salah sambung Pak. Maaf, Bapak salah. Tidak, Bapak tidak salah. Bapak berdoa semoga banyak rezeki. Bukan sama Bapak, ini sama telepon. Begini Pak Onyon. Sekarang saya mau tanya sama Bapak ya. Ayo jawab siap. Nanti dulu kok. Tanyanya juga belum. Pak Onyon. Iya. Coba saya mau tanya. Apa betul Bapak ini kehilangan celana kolor? Betul sekali. Iya, betul ya. Tapi saya dengar katanya celana kolor Bapak itu hilangnya dimakan sapi. Kok betul? Ya, dimakan sapi. Masa ada celana kolor dimakan sapi? Paling-paling juga hilangnya diculik orang. Loh, itu bilang dimakan sapi. Tenang Mas. Tenang Mas. Nah, Ini lagi iya. yang memeriksa. Coba Pak, sekarang saya tanya lagi Pak. Iya. Bapak tahu kalau sapi makanannya apa Pak? Rumput. Loh, kok rumput? Tadi situ bilangnya bukan rumput. Di mana-mana juga makanan sapi mah rumput. Hai. Ayo, saya tanya lagi Pak. Ya, Saya mau tanya lagi nih. Ya. Apa betul Bapak juga suka makan celana kolor? Wah, jangan main-main Pak Dokter. Saya mah biasa makan nasi. Tidak bisa. Makan sarana koro siap. Jangan main-main siap. Ayo makan sarana koro. Iya, ayo makan celana kolor. Tamplang gue. Tenang. Ini Mas, kok tenang. Apa tenang? Oi kesel. Tadi di rumah oi ngaco siap. Bener. Sekarang di depan Dodo kenapa mana jadi bener siap? Tamplang gue ya. Tenang Mas, jangan. Wah, Kesel, saya enaknya aja. Ini saya yang meriksa. Pak, saya mau tanya lagi. Apa Bapak punya anak? Punya 2. Sekarang ada di Loh, Surabaya. kok di Surabaya? Katanya anaknya tidak ada dimakan sapi. Wah, kira-kira tuh. Masa anak saya dimakan sapi? Waduh, situ ini memang benar-benar orang Nanti sinting. dulu Mas. Jelas, dokter jelas. Ini orang sinting. Betul ya kok ya? Betul. Memang betul Dodo. Oi juga berani jadi saksi. Memang benar. Si satu ini orang sinting. Ya, jangan main-main. Oh, sorry Satu. Jadi oi emosi Satu. Maksud oi, si Oyo ini betul-betul orang sinting. Tapi dia ini orang waras Mas. Waduh, saya ini benar-benar jadi bingung nih. Tadi di rumah si Engko dia ngacok. Nah sekarang bener. Aduh, bingung saya bingung. Sudah Mas. Mas sama engkau jangan mempermainkan saya. Tapi tidak mempermainkan. Onyong, mana teh sebenarnya waras atau kilo? Jelas saya orang waras. Oh, jangan begitu. Hargai oi sama si satu. Bener. Sudah, mana lebih baik sinting saja ya. Kok ini bagaimana? Orang waras disuruh gila. Habis kesel. Iya, kesel tapi dia ini orang waras.
Paling-paling suka linglung sedikit, maklum sudah tua. Halo? Oh iya. Oke sebentar. Sebentar saya ke situ. Ya? Iya sekarang saya juga ke situ. Iya betul. Maaf, saya Ya. pergi dulu sebentar. Oh iya. Pokoknya Mas sama Engko sama Bapak ini Iya, tunggu saja sebentar. Ya. Aduh, onyon. Situ ini betul-betul bikin saya dan Singko jadi malu sama dokter. Di rumah Singko situ ngomongnya ngaco, tapi di depan dokter kenapa sih ngomongnya jadi bener? Betul, hidup sapi. Aku ngomong hidup sapi segala. Jangan main-main Sekiro. Coba jawab yang benar. Sebenarnya mana Sinting tidak, atau? Loh, kok nanya saya? Oh, sorry. Sorry. Maksud Oe sebenarnya mana Sinting tidak, Onyo? Hanya suruh dijawab malah cengar-cengir. Jadi kesal Oe mah. Coba, saya mau yakin kalau situ benar orang waras, jawabannya pasti benar. Nyon, saya mau tanya, kalau 2 tambah 2 sama dengan berapa? Ya, 700. Jadi ini orang Sinting, masa 2 sama 2 700? 2 sama 2 mah 4 Sekiro. Tidak bisa. 2 tambah 2 mah di mana-mana juga 700. Aduh. Permisi. Nah, kebetulan nih ada orang. Maaf Non, saya mau tanya. Boleh. Ya, mau apa? Mau apa tanya Mas? Mau tanya no, apa nona kalau nanti makan sapi? Loh, bukan hanya gitu. Begini Non, kalau 2 tambah 2 kan sama dengan 4. Tapi ini orang Sinting, dia bilang 2 tambah 2 sama dengan 700. Ngaco apa tidak? Oh, jelas ngaco. 2 tambah 2 bukan 700 dong. Iya. Yang benar mah 2 tambah 2 sama dengan dimasukkan ke dalam botol. Balik kiri. Tuh, 2. Aduh, aku kira ini orang bener. Tak tahunya sama juga orang Sinting. Hidup sapi. Hidup! Aduh. Jadi Sekiro, satu. Sudah tinggal kamu. Ini mah, Oi jadi kesel. Iya, sudahlah. Masa bodoh, mau Sinting, mau waras, aku nggak mau ngurus lagi. Hidup Anyon. Gitu, aduh. Kenapa aku jadi ikutan kata begini? Dasar si ngonyon ini, tak kemplang gue. Ini ada apa sih ribut-ribut? Begini dokter, memang benar jadi orang Sinting. Kenapa? Lah iya, saya tanya sama dia ya tuh dia, 2 tambah 2 sama dengan berapa? Masa dia bilang dok 700, kan Sinting ya? Masa. Lah iya, Coba saya tanya, boleh dok. apa betul 2 tambah 2 sama dengan 700, Pak? Ya. 2 tambah 2 700. Ngaco. Di mana-mana juga 2 tambah 2 mah 4. Tadi saya 700. Kamu Iya. 700. Tadi bilang 700. Tidak. 2 tambah 2 mah 4. Memang benar 2 tambah 2 ya 4. Ya tapi jelas dok. Situ tadi bilangnya 700. Aduh. Oi mah jadi emosi. Onyo, ayo siap kamu. 2 sama 2 700 siap. 4. Oh, mana mau ngajar itu sama Oe? Mau bikin malu sama Oe, sama dokter? Mau 700 tidak? Hah? Mau tidak 700? Ayo kamu siap. Mau 700 tidak? Hah? 4. Aduh. Masa 700 tidak mau? 650 mau? Ayah. Sudah, 250. 250 mas sudah cukup atuh. Sebegitu juga Oe mas sudah rugi. Kok ini kok jadi jual beli? Ya, jadi pusing begini nih. Gimana sih? Pak, permisi Pak. Ya. Silakan masuk. Astaga, kamu lagi? Iya. Hanya. Ini si Uyan yang tadi beli loko sama Oe ya? Mau apa kamu datang lagi ke sini? Mau laporan Pak. Mau laporan. Laporan apa? Aduh, beca saya hilang Pak. Sudah hilang.
Iya, Pak. Wah, pasti dimakan sapi. Hero! Sapi. Hero! Ini bagaimana? Ini bagaimana? Beca kamu hilang kenapa datang sama saya? Mau laporan, Pak. Tadi saya parkir beca dekat pohon. Saya beli rokok dulu sebentar. Waktu balik lagi beca saya sudah tidak ada, Pak. Hilang. Itu bukan urusan saya. Masa laporan kehilangan sama dokter jiwa? Laporan kehilangan sama dokter mata, tolong. Apa juga ngaco? Kalau laporan kehilangan itu sama polisi. Sama polisi, saya harus ngomong bagaimana, Pak? Mesti diajarin sendiri juga. Kamu datang pada polisi. Iya. Nah, nanti sama Pak Polisi akan menanyakan bagaimana kejadiannya sampai becamu bisa hilang. Oh, begini, Pak. Saya sedang parkir. Terus, Bukan sekarang, nanti di polisi. oh iya. Nah, sudah? Ke polisi? Belum, Pak. Astaga, bukan ke polisi. Sudah mengerti belum? Belum, Pak. Mana citing siang. Kalau orang tua lagi omong, jangan suka ikut campur. Nanti mana durhaka. Iya, nanti kamu durhaka seperti dalam cerita si Maling Kundang. Sudah dengar belum ceritanya si Maling Kundang? Belum. Hah? Belum? Kalau belum dengar, saya ceritakan sekarang. Begini ya, pada zaman dulu, ya, Ini mas ini juga apa-apaan? habis kesel, masa sudah tua belum tahu cerita si Maling Kundang? Itu kan cerita rakyat Brebes. Nah, so tahu mas. Bukan cerita rakyat Brebes, Ya. rakyat Minang. Ya, Brebes saja. Ya, halo. Di sini Maling Kundang? Dokter. Iya, di sini dokter. Dokter Kusman. Ini dengan siapa? Oh, sebentar, Pak. Saya lagi sibuk. Ini ada pasien-pasien yang harus diperiksa. Iya, sama-sama, Pak. Saya jadi pusing. Sama Pak, saya juga pusing. Iya, saya juga pusing. Hanya, we juga ikut pusing atau. Wah, kalau semuanya pusing, Mas, sudah saja saya juga ikut pusing. Iya, hidup pusing. Ini apa-apaan sih? Kalau begini saudara-saudara ini semuanya sakit jiwa. Ya, tidak bisa. Saya kan orang waras kok. Iya, saya juga waras. Hanya, we juga orang waras atau. Wah, kalau semuanya waras, Mas, sudah saja saya juga ikut waras. Iya, hidup waras. Ini menghadapi orang sakit jiwa begini, lama-lama saya juga bisa ikut sakit jiwa. Ya, mudah-mudahan saja. Jangan main-main. Saya juga manusia. Lama-lama bisa emosi kalau dipermainkan begini. Dengarkan semuanya. Iya, iya. Oh iya. Ya, Saudara-saudara semuanya mengaku orang waras. Tapi saya tidak yakin. Sekarang begini saja. Saya mau tanya. Lalu saudara-saudara jawab pertanyaan saya. Siapa yang jawabannya ngaco, dia tidak waras. Mas Astro, ya. kalau yang menerangi bumi pada siang hari itu apa? Ya matahari. Betul. Coba sekarang saya mau tanya engkau. Matahari. Nanti dulu, saya juga belum nanya. Kok, matahari itu munculnya pagi-pagi atau malam? Hanya, semua orang juga tahu atau. Pagi-pagi atau. Betul. Nah, sekarang kamu baca. Iya, Matahari itu terbit dari sebelah mana? sebelah timur, Pak. Betul. Sekarang konyol. Matahari itu terbit dari sebelah timur, maka tenggelamnya ke Ke dalam celana kolor. Mana onyo, orang sinting. Masa ada matahari tenggelam ke dalam celana kolor? Kalau matahari tenggelam ke dalam celana kolor mah, atau celana kolor mana jadi terang benderang bodong. Wah, sudah toh. Memang dari tadi juga yang siting itu si ngonyon ini. Sebentar dulu mas, sebentar dulu. Saya mau yakin betul. Yakin-yakin gimana? Iya, sebentar. Sekarang saya mau tahu. Apa saudara-saudara ini bisa menyanyi? Saya bisa. Saya yakin pasti bisa kan? Bisa. Nah, sekarang coba kamu dulu. Beca. Kemana, Pak? Bukan kemana. Kamu menyanyi. Bisa tidak? Bisa, Pak. Ya, coba. Lagu apa saja terserah kamu. Iya, Pak. Beca saya hilang, Pak. Mulanya begini. Waktu
itu saya. Disuruh menyanyi malah laporan kehilangan beca. Kamu jangan ketawain, Soto. Itu Sekarang kamu yang nyanyi. Ya, masih ya. Saya sekarang bagiannya. Ya. Ah, boleh. Nah, dengarkan nih dok ya. Ya, ini si satu nyanyi, oi yang tujuannya kan? Nah, itu sama sudah kompak nih sama Singko. aja. Dengerin nih. Nangko iyo sinande nande Cuak. Ini pakai ikut-ikutan segala. Habis oi sudah kompas. sudah kompak. Iya, sekali lagi. Ya, siap lagi ya kok ya? Oi. Nangko iyo sinande nande cuak. Sintelang beranak belang cuak. Nenek tua sendiri. Sudah tua mati sendiri. Sudah mati kubur sendiri. Sudah dikubur tinggal. Bagaimana ini? Aduh. Kompak. Coba sekarang kamu maunya nyanyi. Ya, boleh. Saya ini dimakan sapi. Sudah makan sapi sendiri. Tahu sapi tinggal Oh, kalau. Ini bagaimana ini? Disuruh nyanyi sampai tidak ada yang benar. Bisa nyanyi tidak? Bisa Pak. Beca. Beta ini dimakan sapi. Makan sapi sendiri. Astaga. Sudah astaga tinggal kolonya. Sekarang tinggal Singko yang belum nyanyi. Oi. Jangan main-main. Oi. Engkau bisa nyanyi tidak? Oh iyalah. Soalnya ini mah, oi mah pernah jadi juara tuh. Coba, saya mau dengar. Hanya, boleh oi nyanyi lagu Bengawan Solo? Boleh. Bebas terserah engkau. Bengawan Solo, coba bawa beca. Dimakan sapi. Sudah makan. Stop. Udah ayo kok. Saya mau dengar engkau nyanyi jadi yang lain-lain. Coba jangan diganggu. Oi, dengar ya, jangan ganggu. Bengawan Solo, sedari dulu masih tinggal di Solo. Astaga. Masa lagu sampai jadi ngaco begitu? Apa ngaco? Benar tuh, dari dulu juga Bengawan Solo masih tetap di Solo, tidak pindah-pindah. Iya. Tapi coba saya ingin tahu. Sekarang kalian menyanyi bersama-sama. Oh, 1, 2, 3. Bukan masing-masing lagu begitu. Lagunya yang sama. Lagu yang dinyanyikan oleh Singko tadi, lagu Ya. Bengawan Solo, bawain sama-sama. Oh, gitu. 1, 2, 3. Bengawan. Bukan masing-masing lagu begitu. Terus gimana? Lagu yang sama. Ya. Ini lagu yang dinyanyikan oleh Singko tadi. Oh iya. Sama-sama dinyanyikan. Oh iya. Siap. Ya, siap. 1, 2, 3. Bengawan 1. Riwayatmu dua. sedari tiga. Ini bagaimana sih? Jadi pusing ini. Bentar, ada telepon lagi. Lah, biar saya yang terima lah. Biar saya dok yang terima ya. Ya, sok. Halo? Ya? Mau dicukur? Mau cukur sendiri. Coba sama oi satu. Boleh. Yap, halo. Yap, Lajari Bano tinggal tulangnya. Ngaco semuanya. Coba sini sama saya kok. Coba yuk. Boleh. Halo? Ya? Dari Garut. Beca dari Garut. Coba. Saya ikutan telepon. Halo? Ya? Salah sambung dimakan sapi. Sini. Gimana ini? Halo? Ya? Mau bicara dengan siapa? Dengan Dokter Kusman? Oh, maaf Pak. Salah sambung. Saya? Bukan Pak. Saya bukan dokter jiwa. Saya ini Raja Libanon. Oh, maksud saya Raja Libanon. Betul Pak.
jadi balon dimakan sapi. Loh, kok ngaco? Kenapa ini dokter jadi begini? Siapa yang jadi dokter? Kan bapak. Bukan. Kalian semua tertipu. Saya bukan dokter jiwa. Saya mau Gatot Kaca. Waduh, pakai baca saya hilang, Pak. Memang dimakan oleh saya. Celana kalau saya dimakan sapi. Tidak apa-apa. Sapinya sudah saya makan lagi. Saya ini Gatot Kaca. Loh, jadi satu ini kalau gitu anak saya, kan saya ini Bima. Hah? Mana teh satu Bima? Bima. Dari mana teh aku kakak oe, apa oe teh? Ayuna. Ternyata kita saudara semua. Loh, Saya situ? ini anak buah Sadewa. Wash. Sudahlah, cucu-cucu. Ini eyangmu Petara Bayu. Aduh, ayam Eyang ini kompak dengan kalian. Sama-sama kita sakit jiwa. Tidak apa-apa. Daripada kita jadi orang yang waras, tapi suka korupsi, mending kita sakit jiwa. Menurut eyang, sakit jiwa itu tidak merusak seperti penyakit korupsi. Mengerti? Mengerti. Pagi.